Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengajar kewarganegaraan Ibu Dr. Haiji Ida Rusdiana serta teman-teman sekalian yang berbahagia, pada video kali ini saya Rizka Maulida dengan NPM 30621466025 dari Prodi PTI kelas 31 Kandangan. Baiklah, saya akan langsung mulai saja. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kewarganegaraan pada bab 2, yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional, agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Selanjutnya yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional, ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Tilaar tahun 2007, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seseorang individu memperoleh realitasnya. Bisa juga seseorang yang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya, dan juga seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Bisa juga dikatakan dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya yaitu bendera negara Indonesia, bahasa negara dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pada pasal 36, 36A, 36B, dan 36C. Menurut Soedarsono tahun 2002, jati diri adalah siapa Anda sesungguhnya. Bisa juga dikatakan jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Menurut Kailan tahun 2002, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa dan identitas nasional. Menurut Tilar tahun 2007 dan Winarno tahun 2013, menurut mereka identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder.
Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar menjadi sumbangan agar pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Menurut Hardono Hadi tahun 2002, jati diri terbagi menjadi 3 unsur, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan nilai 5 sila Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu kepribadian tersebut dapat memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Sumber historis bisa dilihat pada tabel berikut dari tahun 1908 dan bukti sejarahnya yaitu kebangkitan nasional serta penjelasannya yaitu identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh asing. Yang kedua yaitu rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Dan yang terakhir yaitu unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan bagi identitas nasional. Pada tahun 1918, Kongres Kebudayaan pertama Solo dari tanggal 5 sampai 7 Juli 1918 dalam penjelasannya yaitu yang pertama, kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Dan yang kedua, terbatas pada pengembangan budaya Jawa, namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Masih di sumber historis, pada tahun 1924 dalam bukti sejarahnya yaitu Kongres Budaya Sunda, Bandung. Selanjutnya pada tahun 1938 bukti sejarahnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang pertama, Solo. Dalam penjelasan ini, Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri, dan terbatas pada pengembangan budaya Jawa, namun dampaknya telah meluas sampai kebudayaan Sunda dan Madura dan Bali. Selanjutnya pada tahun 1948 yaitu Kongres Kebudayaan Magelang dari tanggal 20 sampai 24 Oktober 1948. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2003 Kongres Kebudayaan Bukit Tinggi dari tanggal 20 sampai 23 Oktober tahun 2003. Masih di sumber historis, secara historis pengalaman kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda.
Berikut adalah kalimat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Sumber politis. Bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sumber politis. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Menurut Winarno pada tahun 2003. Yang pertama yaitu bahasa nasional dan atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang RI NRI 1945. Yang ketujuh yaitu dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Masih di sumber politis, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena bendera, bahasa, dan lambang serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Masih di sumber politis, bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64, yaitu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Masih di sumber politis yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang pertama yaitu semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers, mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Wade pada tahun 1960. Seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Masih di sumber politis, yaitu dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Serta Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika. Menurut Azyumardi Azra atau Tilar tahun 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Adanya liberalisme politik dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar tahun 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Masih di dinamika. Rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia, bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Tantangan. Faktor luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme apabila orang Indonesia lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Yang terakhir, orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Bangsa Indonesia perlu ada upaya yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. To be smart
good citizen. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Sedangkan aspek psikis dapat berupa watak baik serta jujur, rajin, toleran, dermawan, dan sebagainya. Atau watak tidak baik seperti pendendam, sadis, malas, suka berbohong, dan sebagainya. Individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya, agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara, bangsa, karena agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua yaitu identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut, dan identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. The loss of national identity is the greatest defeat a nation can know, and it is inevitable under the contemporary form of colonization. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Mungkin saya masih pemula. Salah hilaf mohon maaf. Dalam pengetikan dan pengeditan, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.